الأخيار وبعمر المحضار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا قدوس نجنا من كل بوس توسلنا بشمس الشموس وبعبد الله على دروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا عالم نور لنا بالعلم توسلنا بالمغنم وبأبي بكر بن سالم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا جوار جد لنا بالمرور توسلنا بالرشاد وبعبد الله الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا باري جد لنا بالنظر توسلنا بأبي البدل شيخ زيني البنجري يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بنية القبول وتمني بالسول ومأمول إلى حضرة سيدنا ونبينا الرسول وأهل بيت الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وذريته أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد بغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ومولانا الشيخ محمد الأشهر بن عبد الله كلمباين البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هاجي إسماعيل البنجري والشيخ أسد محمد بن أمين القطبي المكي والشيخ محمد شرواني عبد البنير البنجري والشيخ محمد سلمان بن مليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذية والبلية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraif, para alim ulama, guru-guru kita dimanapun mereka berada. Kita doakan Bu, mudah-mudahan mereka berataan, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, Allah kabulkan hajat-hajat beliau, yang mana di antara hajat-hajat guru kita adalah kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Serta yang sangat ulun muliakan kepada Sohibul Bait, tuan rumah yang mana Kak? Oke.
Tuan rumah mudah-mudahan kakak pian lah ini. Nah, beserta keluarga besar. Mudah-mudahan tuan rumah Allah kabulkan hajat-hajat beliau. Mudah-mudahan juga Allah jadikan rumah tangga beliau, anak cucu beliau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Allah luaskan rezeki bagi beliau yang halal serta berkah. Amin ya rabbal alamin. Serta kepada ibu-ibu majelis taklim. Majelis taklim apa nih? Bulanan ke mingguan kah? Mingguan, sholawatan, alhamdulillah istiqomah di hari mulia lagi. Khairul yaum tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Yaumul jum'ah. Sepaling baik hari yang terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Jumat. Alhamdulillah berkumpul silaturahmi luar biasa benar. Mudahan istiqomah ya lah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ulun lanjut, izinkan dahulu di sini ulun memperkenalkan diri yang lelah. Nah, jadi ngaran ulun Latifah Ummu Muhammad. Ulun tinggal di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Kalau Aipin ada anak di sana atau apa silahkan mampir. Pokoknya patokan rumah dinas masih, maksudnya rumah pesantren. Doakan mudahan ada rezeki karena kawa aja ulang rumah ya lah. Amin. Nah, jadi rumah itu di higa pemandian santri. Nah, di kolam. Pokoknya bila pesantren sebelah kiri itu ada pemandian. Nah, pas di higa pemandian. Kalau air kena hendak berelah-elah. Kenapa kita nih turun naik? Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, alhamdulillah kamu berkumpul di tempat Benua Asam, masya Allah tabarakallah. Terima kasih Wanda Kadiga. Alhamdulillah ulun ketujuh benar. Artinya apa? Artinya bertambah saksi. Karena di akhirat bila ulun apa-apa, nah saksinya ulun ada perjalanan ke sini niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi sebelum ulun bacakan di sini, nah berada kita nih di bulan Rajab itu diantaranya identik lawan haul abah berusaha kumpul. Ulun bergeser lah bukan pakai kadar. Nah, jadi di bulan Rajab identik, apalagi bukan kita Kalimantan Selatan, Kalimantan pada umumnya itu mengadakan daripada haul abah berusaha kumpul. Tulakan semalam lah kok. Tulakan alhamdulillah keinyak benar lah. Itu terdeteksi 3 juta lebih HP. Nah, yang aktif. Belum lagi yang ada HP, nenek-nenek ada sering biji HP, kayak anak-anak ada HP lah. Itu yang terdeteksinya aja 3 juta lebih. Nah, untuk benar yang lewat tulang tinggi. Ulun semalam di situ banyak benar orangnya. Ulun kada diberiakan laki, yang diberiakan enggak? Ada juga. Enggak mau diberiakan kada lebih ini lagi lakinya. Malah bio. Nah, ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, di sini ulun akan membacakan biografi daripada Abah Guru Sekumpul, yang mana Bu, almarhum ma'aman ahabba. Seseorang dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kita cinta lawan Abah Guru Sekumpul, semua berkumpul. Mudahan berkumpul di dunia, berkumpul di akhirat di dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini apa? Supaya cinta tuh harus kenal dahulu. Amun kada kenal kayak apa anak cinta. Terus kayak apa cara mengenalinya? Cara mengenalinya tuh diantaranya pelajari sirah, sejarah, ketahui siapa beliau lah. Nah, diantaranya kemudian ikuti 2 tauladan perilaku beliau dan juga sebut beliau. Di antara menyebut beliau apa? Di antaranya membacakan manaqib beliau. Masya Allah tabarakallah, luar biasa benar. Sehubul baik diadakan pembacaan manaqib Abah Guru Sekumpul. Mudahan dikumpulkan di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, izinkan ulun membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rawwahal qulub wal albab bisama'i manaqib arbabil kamali minal ahbab wa khassahum bimazaya tajulu an tawajjura fi kitab wa tawajjahum bitijanil istiqamah ala sunanil huda was sawab wa anzalahum hadratal qurbi wal iqtirab wa ja'alahum a'immatan yahduna man sabaqat lahumus sa'adah waz zulfa wa husnul ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan
man abadahu ibadatan ala muqtada sunnati wal kitab wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh miftahi kulli bab wa mujli tajalliyat hadratil karimil wahhab sallallahu alaihi wa ala alihi wal ashab amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Masya Allah, walinya Allah itu bukan ada khawatir, aman kita kada berduit khawatir. Kelah sedih, jo macam-macam main. Nah lihat wali Allah, beruntungnya wali Allah. Abah guru sekumpul yakin kita berataan Sidin adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umpati walinya Allah kayak apa beliau? Begitu pemurahnya beliau, ya lah. Di antaranya lagi beliau menasihati kita napa? Ujar Sidin, nasihat-nasihat Sidin tuh ada banyak. Di antaranya napa? Di antaranya jaga mutu, apalagi kita babinian nih nah babinian ini nih kisah Isra Mi'raj. Barak dah pulang 27 Rajab memperingati Isra Mi'raj, yang mana saat Nabi Muhammad SAW beliau di Isra Mi'raj kan, itu di beliau di atas langit ditunjukkan, diperlihatkan bagaimana keadaan surga dan bagaimana keadaan neraka. Keadaan neraka itu Bu, lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Kenapa? Di antara asbabnya Bu Ai, dikarenakan babinian ini kurang bersyukur lawan laki. Julumi laki duit hijau, oh hijau terus ya. Apa biru? Enggak, dijulumi laki biru tangus banyak pahabang. Han babinian dia lah. Seharusnya jangan. Seapa pemberian laki ya sambut, alhamdulillah. Ujar Habib Bu Ai Mamadahi. Jadilah istri yang solehah itu 3. Pertama, jangan meminta. Masa apa diberi sambut, alhamdulillah. Mau ustazah diberi ijar 20.000 cukup napa aja. Enggih, ayo itu orang ya surumi. Saya yang ditepian jurumi. Enggih, seapapun diberi syukuri. Kemudian jangan membantah. Apapun ujar lagi belajar, inggih pun ya lah. Umanya kurang teh. Inggih pun umanya aku anak malempeng. Nah, inggih pun umanya aku anak bener nih makan bubur kacang. Inggih pun masa sebutin aja umanya aku anak kebini. Nah, anak awal apa inggih pun balong lah. Enggak usah itu inggih pun. Nah, jadi apa tadi? 1 jangan meminta, usahakan. 2 jangan membantah. 3 jangan marah. Sarik Pak Mamayan. Ibu-ibu ini kayaknya kada usah dilajari Bamamai, bisa aja kalau Bamamai berataan. Jadi dipadani jangan pamamayan. Kebinian tuh biar bimas saya apa mun pamamayan sakit telinga laki. Makanya lakian tarancak bedulu meninggal. Rupanya rancak di mamai bini. Ya Karim, apalagi amun masalah di rumah tangga, ada ngaran rumah tangga ada masalahnya. Nah, jangan sampai salah curhat. Tak curhat lawan kawan yang tukang kompor. Apa nah? Tukang panasi. Jadi jarang kawan, aku mau jadi ikam. Digerakan nya. Ganti. Nyamannya nama ganti lagi lah. Ikam anu masih, bungas masih, kuat masih. Digerakan nya, cari lagi. Nah, tuh kawan tukang kompor. Pokoknya hati-hati curhat lawan kawan tuh dipilih-pilihnya lah. Jangan sampai maulah masalah, menambahi masalah. Inggih. Nah, jadi kayak itu. Abah guru sakumpul itu Bu Ai. Beliau luar biasa, benar lemah lembut. Nah, jadi jangan pamamayan. Cirinya orang wali itu Bu Ai diantaranya 2. 1 pemurah, 2 ada pemarah. Nah, jangan pemarah, jangan pemamayan. Apalagi lawan laki, baik-baik, benar. Jangan sampai terpaling. Ketika lawan laki kawan, lembut benar. Inggih pamanai ya. Inggih, ayo silahkan. Bayi lawan laki seorang leh. Nyaring benar suara siapa kan itu kadang tuh di sini bola. Ibu. Bu. Ada lagi banyak. Oh, aku di sini kada coba mamai lawan laki, sekali di sini kada bisi laki. Ya Karim mati dah laki dalam kubur dah ya anak mamai.
Ya Allah, tuh yang masih berstatus sebagai istri. Yang namanya beda pendapat tuh biasa. Jangan diulah masalah luar biasa. Ya lo, partai kalau beda. Ada usah terlalu laki bini belain jangan. Teruslah tetap kompak. Diumpamakan tangan kanan lawan tangan kiri. Lihat tangan kanan. Kirinya gatal, kada sarang disuruh menggaru. Nah digarunya. Kanan gatal kada sarang disuruh. Nah kada suah. Baya kanan nih gatal garuakan pak. Ada aku garu ikam seorang. Nah aku garu seorang. Nah itu tujuan rumah tangga. Paham-paham walaupun berbeda pikiran, berbeda apapun, paham. Atau sama-sama gatal, sama-sama aja bergaruan. Awah aja ya lah. Ini. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, di antaranya tabiat Abah Guru Sekumpul, beliau pemurah, tidak pemarah. Dan juga di sini disebutkan tentang daripada beliau itu adalah seseorang yang mana keturunan daripada Datu Kalampayan, keturunan yang ke-8 Bu Ai. Jadi ayahanda beliau itu bernama Haji Abdul Ghani. Haji Abdul Ghani ini keturunan ke-7 dari Datu Kalampayan. Jadi Abah Guru Sekumpul ini keturunan yang ke-8. Ini luar biasa bola, keturunan orang wali juga, Masya Allah. Jadi Abah Guru Sekumpul keturunan yang ke-8. Dan ketahuilah Haji Abdul Ghani ini, Puitan Sidin ini seorang yang sangat warok, menjaga benar dari sesuatu, bahkan yang syubhat pun dijaga Sidin, apalagi yang haram. Lihat aja beliau tuh boy berwarungan, jual teh misalnya, orang nukar teh. Kayaknya ada sisa teh tuh orang kada habis meminum setengahannya. Nah Sidin bapadah, nah teh inilah minta rela aku lah. Nah Masya Allah tabarakallah, teh tadi itu amun kita napa? Nah buang, padahal itu ibarat kata masih hak orang, walaupun orang meninggalkan. Karena itu menurut kita orang nggak pakai lagi, kita buang aja lah. Namun Sidin wara, Masya Allah menjaga benar Bu Ai. Dan kemudian lagi ibu beliau ini, nah, ibu daripada Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Ijai, ngaran ibu Sidin bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhib. Nah, jadi Hajah Masliyah ini seorang perempuan yang mulia juga. Ibarat kata tuh, kadanya ibarat kata memang bujur. Beliau adalah perempuan yang waliyah, tinggi kedudukan di sisi Allah. Buktinya apa? Buktinya Bu, ketika beliau waktu hamil, beliau bermimpi melihat ada cahaya yang terang laksana bulan purnama turun ke dalam pangkuan Sidin. Masya Allah, luar biasa. Yang ngaran mimpi ini kada kawa diulah-ulah. Yalah, kita hendak bermimpi, aku hendak benar, tapi mimpi kamakah kada kawa diulah-ulah. Nah, mimpi itu murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya, nah luar biasa, alamatnya ada cahaya terang yang datang ke pangkuan beliau. Karena memang yang di dalam rahim beliau adalah seseorang yang luar biasa. Nah, Abah Guru Sekumpul. Dan juga ibu-ibu sekalian, Ibunda Hajah Masliyah ini Bu, amun mangidam bolah. Mangidam misalnya ngaran babinian hamil mangidam, hendak makan buah anggur, tamimpi malam anggur, makan anggur. Bangunnya sudah beres, ada hendak lagi, sudah menikmati, makan dah dalam mimpi. Hendak misalnya makan apapun, mimpi. Itu apa? Luar biasa karomahnya Abah Guru Sekumpul. Mulai di dalam rahim sudah menyaman makan. Coba kita, jangan benar makan kasturi, tinggi. Mimpi malam tadi makan kasturi, baya bangun, kadanya ampe, bertambah betandikun abahnya lah kasih tuh orang kasturi, kada tahu, ini yang juga nak, ikam nek, jar bini jar lagi sabar aja bangun dulu, kada, ini juga, terus tuh andalan apa nak, pian bilang ada manukara kalau kada tahu dia anak pian galiuran, nah itu bang ancamannya, mau lagi turun pulang manukara, tapi dasar bujur pula, bilang kita kabul kan apakah ketika liur kata anak tuh. Ini kebujuran kah atau kenapa itu? Ada tahu balung jawabannya. Nah, ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, luar biasa Mama Sidin ini Bu Ai. Jadi ketika itu Abah Guru Sekumpul itu dilahirkan, beliau lahir pada malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, malam Rabu Sidin lahir bersamaan dengan 11 Februari 1942 Masehi di Kampung Tunggul Irang.
Tunggul Irang buai seberang Martapura. Kenapa tanah Tunggul Irang? Karena pada masa itu adalah penjajahan Jepang menjajah waktu itu Indonesia masih terjajah. Dan ibu-ibu sekalian, Jepang ini kada kawa masuk di daerah itu, dua yang kada kawa dimasuki. Di antaranya Tunggul Irang lawan Dalam Pagar. Tunggul Irang ini kenapa kada kawa dimasuki? Menurut riwayat bahwasanya karena di Tunggul Irang ada seorang wali Allah yang berngaran Tuan Guru Haji Adu. Ada di sana makam sidin Wali 5. Nah, Tunggul Irang nyebrang jembatan, di situ Wali 5 basusun. Masya Allah tabarakallah. Mudahan bertahan kawan ziarah ke sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Tuan Guru Haji Adu. Kenapa buhan Jepang kada kawa masuk? Ketika buhan Jepang tuh hendak masuk ke Tunggul Irang, penglihatan buhannya tuh kayak hutan belantara. Maka masuk ke dalam hutan belantara. Dicari mati aja banyak binatang buas di sana. Nah, jadi buhan Jepang kada kawa masuk. Sehingga pada kala itu dibawalah saat ingin melahirkan ibunda dari Abah Guru Sakumpul ke daerah Tunggul Irang. Jadi Abah Guru Sakumpul lahir di Tunggul Irang. Masya Allah. Dan juga ibu-ibu sekalian disebutkan juga Abah Guru Sakumpul itu, beliau itu sejak lahir, imbah lahir Sidin tuh kada mau menyusu lawan Mama Sidin, apalagi di tengah orang yang bukan mahram. Kada mau, Masya Allah, halus menjaga sudah lawan kuitan. Kada mau disusui apabila di situ tuh ada yang bukan mahram. Bukan mahram tuh yang boleh dinikahi. Ya, ipar boleh dinikahi. Ini kadang kita nih ada tahu-tahu ipar tahu ay kita tuh pada itu bukan mahram. Karena apa? Karena buai amun mati pasangan boleh kita mengawini dang sanaknya tuh. Artinya apa? Artinya ipar itu bukan mahram. Amun kita kadang ay ada tapi mahiran benar lawan hukum syariat. Nah, ada ipar buka karudong. Nah, ungkai susu menyusui anak. Begitu ada. Nah, untung dia mau susu masih kancang. Ini susu lirut. Diungkai-ungkai di tanah ipar. Nah, tapi walaupun lirut ki apa ngaran lalakian tuh buai. Anggih. Amun kita babinian menyusu paling sampai umur 2 tahun. Amun lalakian ini kan sampai umur 2 tahun aja. Umur 40 tahun nantinya menyusu tuan bininya. Ya lah, enggih. Nah, jadi buai hati-hati. Kadang menyusui anak di pelataran. Nah, sambil angin-angin lalu kai habis kai tarumpak, apa tercangi susu orang berbukaan. Makanya hati-hati, aurat tuh dijaga. Nah, menyusui anak bagus-bagus. Nah, yang tua-tua pada ya anak cucu, yang mbak anak kan halus. Nah, tutup aurat. Wah, ini banyak. Ada apron ngarannya, desain penutup menyusui, atau kerudung yang lebar. Kakak-anak tuh pun dibiasakan ini menyusui di dalam kerudung. Ini terbiasa kan menjadi masalah. Yang menjadi masalah tuh terbiasa inya hangai-hangai, bebayar ditutupi ya yang merasa lamas. Yalah, makanya tuh dibiasakan tutupi, jaga aurat. Lihat Mama Abah Guru Sakumpul, lihat Abah Guru Sakumpul menjaga daripada ibunda beliau. Ada mau Sidin menyusu di tengah orang yang bukan mahram. Jaga aurat. Dan juga ibu-ibu sekalian, Abah Guru Sakumpul tuh imbah lahir tuh Sidin kada mau menyusu di antaranya. Kemudian diberikan air liur daripada Tuan Guru Haji Adu. Wali Allah juga Haji Adu, Tuan Guru Haji Adu. Nah, berkat beliau Jepang kada kau masuk. Dan juga di antara riwayat bahwasanya Abah Guru Sakumpul itu disepakan jari daripada Tuan Guru Haji Adu. Ternyata Bu, baya diitihi keluar air seperti air susu dari jari Tuan Guru Haji Adu. Pantas kada menyusulan Mama Kanyang sudah 40 hari menyusu dengan jari Tuan Guru Haji Adu. Masya Allah, tabarakallah, luar biasanya pula para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, jaga aurat kita sebagaimana Abah Guru yang bahkan kepada ibunda beliau sangat menjaga aurat. Kemudian lagi disambung di waktu kecilnya beliau diasuh langsung oleh kedua orang tuanya dan nenek beliau yang bernama Hajah Salbiah. Mereka memelihara beliau dengan penuh kasih sayang, tetapi disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan ilmu tauhid dan Al-Quran oleh ayahandanya dan nenek beliau sendiri. Masya Allah, mulai halus sudah ditanamkan ilmu tauhid. Nah, kepada anak, siapa yang menciptakan kita nak? Allah. Itu pohon siapa yang menciptakan? Allah. Ajari anak, mulai halus
bahkan mulai daripada ayunan. Nah, saat mengguringkan anak baca zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Bagus kalau jangan lagu yang kada karuan dangdut ya anak berjepit terus. Lagu tuh gue hati-hati. Karena apa? Karena itu perkataan kita itu bisa menjadi doa. Contohnya apa? Contohnya lagu salah alamat di mana sampai wah ini juga salah alamat. Cinta satu malam sampai wah ini juga satu malaman cintanya yalah. Makanya banyak, hati-hati lagu. Apalagi ada lagi bangun tidur lagi. Soalnya sih tidur salawasan karena bangun-bangun. Kayaknya dipilih lagu itu yang bermanfaat, sholawat, tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian lagi ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, di sini disebutkan tentang beliau yang masih halus. Nah, beliau itu Bu Ai seorang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Jadi pelajaran bagi kita, bagaimana keadaan kita? Apakah kita sekarang sudah membuat bahagia kedua orang tua kita? Coba Bu Ai pandang-pandang kuitan pian. Lihat Bu, jari jemari beliau yang sudah mulai keriput, itu dulu yang memandikan pian, itu dulu yang menggosok awak pian, itu dulu yang menyuapi pian dan lain sebagainya. Lihat punggung belakang abah pian Bu, sekarang sudah mulai membungkuk. Itu punggung dahulunya adalah menggendong kita kemana-mana. Apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua? Pertanyaan itu jawab pada diri kita masing-masing. Kalau tidak sekarang kita berbakti, kapan lagi? Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, bagaimana cara berbaktinya? Perbanyak baca doa Bu, terutama sesudah azan. Ketika azan selesai, la ilaha illallah, angkat tangan, baca Rabbil firli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita membaca itu Bu, sesudah doa azan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kemudian kita sambung Rabbil firli wali walidayyanya 5 kali, hanya warhamhuma kama rabbayani shaghira ditutup, itu dicatat sama dengan anak yang berbakti meskipun inya sewaktu kuitan hidupnya maulah kuitannya tangis. Tapi boy orang-orang pilihan aja yang tahu mengamalkan. Karena Pak, karena kita tuh boy kadang lalai. Orang azan kita bepandiran bujur kan Bu? Ibu. Mungkin kita oleh karena itu dari sekarang belajar. Ketika azan baca marhaban bil qailina adalah marhaban bis sholati ahlan wa sahlan. Luar biasa itu Bu, ditinggikan derajat fadilahnya luar biasa. Mudahan kalau mengamalkan baca doa untuk kedua orang tua 5 kali, baru ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ada lagi amalia pula. Nah, amalia amun lagi hamil hendak besi anak soleh solehah. Kalau ada anak keturunan cucu kah minantu yang hamil, nah suruh membaca akan nang laki baca apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, baca 3 kali. Pusut di parutnya. Nah, di parut mengusut, jangan di bawah parut. Kamu di bawah parut itu bawanya ke kamar pulang. Nggih. Di parut pusut 3 kali surah Al-Alaq. Tahu surah Al-Alaq, Bu? Ibu. Rupanya ibu-ibu sini melau. Nggih. Surah Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram 'allamal insana ma lam ya'lam. Lain Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, baca itu 3 kali sampai ayat 5, baca 3 kali. Ada apa bisa aja. Buku, juz amma kah? Tapi yang tahu yang dibaca itu Arabnya, jangan Latinnya. Namun Latinnya kan salah-salah. Orang Iqra dibaca Iqra. Apa artinya? Yalah, jangan sampai bola kada bisa mengaji. Misalnya kadang-kadang bisa baru mengaji ke Tuhan sudah 40 50 misalnya.
Yalah, nih ulun lihat muha ibu ini kayaknya umur 40-an lah bola. Yang kita ada kelihatan ubannya, dibuka kerudungnya kelihatan ubannya wah 50-60 jadinya. Nah, jadi jangan supan belajar. Ulun pernah melajari, sidin sudah beranakan 2, Tuhan sudah orangnya. Ada supan minta melajari Iqra, nah bacakan Iqra. Alhamdulillah juga Allah beri taufik hidayah sehingga mau untuk belajar. Jadi jangan supan. Insyaallah amun dibacakan itu Bu Ai, fadilahnya adalah kalau anak yang dalam kandungan laki-laki akan menjadi anak yang soleh, kalau anak yang perempuan adalah akan menjadi anak yang solehah. Kemudian lagi melanjutkan di antara perkataan beliau bahwa beliau pernah bermimpi bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang keduanya membawakan pakaian dan memasangkan kepadanya lengkap dengan sorbannya. Kemudian keduanya memberi nama kepada beliau Zainal Abidin. Sehingga menurut riwayat asalnya nama Sidin adalah Kusyairi. Karena beliau bermimpi ini dipadatkan oleh kuitan Sidin, jadi diganti ngaran Sidin dengan Muhammad Zaini. Ada juga riwayat lain mengatakan bahwasanya nama beliau diganti dengan Muhammad Zaini karena menuruti tabaruk tapaul lawan guru yang ada di masa itu di Tunggul Irang. Masya Allah, jadi bagus-bagus sih ngaran. Yang ada bagus, namun ada artinya diganti, yang ada artinya, yang maknanya bagus. Kemudian lagi beliau mulai belajar Al-Quran sejak umur 5 tahun. Masya Allah, 5 tahun sudah Al-Quran. Anak kita, cucu kita 5 tahun alif ba ta nyari bola. Sidin 5 tahun sudah belajar Al-Quran. Kemudian beliau itu apabila pergi mengaji, beliau dibawa oleh Witan Sidin disuruh membawa 1 botol minyak tanah untuk diberikan kepada guru Sidin. Masya Allah, orang bahari lampu colok masih rakyat dulu dibawakan daripada botol minyak tanah diberi pada pengguruan sebagai apa? Nah, sebagai menghargai jerih payah gurunya. Aman kita sekarang sekolah Arab 5.000 sebulan tunggak sawet pengguruan betagih. Yalah, jangan sampai kalau perlu tuh bayari setahunan. Nah, itu masalah untuk menghargai diri payah. Amun guru tuh diberi sini tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena yang Sidin harap bukan dunia, akan tetapi balasan Allah di akhirat. Nah, tetapi sebagai kita orang tua, bagi anak kita menghargai jerih payah perguruan, nah kita beri kelebihan untuk beliau. Kemudian lagi beliau sangat rajin dalam menuntut ilmu kepada guru-gurunya sehingga ketika terjadi banjir sekalipun di kampung Melayu, beliau tetap pergi untuk belajar kepada Syekh Anang Syarani Arif sekalipun badannya basah kuyup. Banjir tak tahap Sidin turun. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Bukan hanya dalam menuntut ilmu, di dalam ibadah pun menuntut ilmu. Bukan hanya dalam menuntut ilmu, di dalam ibadah beliau juga istiqomah. Contohnya apa? Ketika beliau sudah cuci darah 2 kali seminggu, cuci darah sudah 2 kali seminggu. Akan tetapi ketika malam tiba jam 2, jam 3 itu Sidin bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Apa kabar kita Bu? Berapa kali sholat tahajud kita Bu? Ya Karim, ibarat bangun gitu, banyak uapnya kayaknya pada rakaatnya. Yalah, mudah-mudahan ya Allah beri taufik hidayah kita kawai mengerjakan ibadah daripada ibadah sholat malam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi di antaranya kelebihan beliau itu adalah seseorang yang tidak pernah ihtilam. Mimpi basah ada pernah boy. Masya Allah, luar biasanya. Dan juga beliau adalah seseorang yang suka membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Ketujuh Sidin membaca maulid Al-Habsyi. Masya Allah, maulid Al-Habsyi itu doa luar biasa, simtut turun. Apalagi ketika kita membaca rawi terakhir, walaqad qasafa sallallahu alaihi itu ada karena assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pejamkan mata, hadirkan Rasulullah SAW. Orang yang menyampaikan salam kepada beliau itu beliau menjawab langsung, luar biasa. Hadirkan hati di dalam mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW.
membaca maulid azab, dalail khairat, qasidah burdah, dan juga yang lain-lainnya bersama dengan orang yang banyak. Mudah-mudahan bahwa kita menuruti. Sini adalah majelis burdahnya. Ada parubai dibangun barang sebulan sekali, luar biasa burdah itu. Insya Allah aman, kampung luar biasa banyak fadilahnya. Kemudian lagi beliau sangat bersifat pemurah di dalam segala hal, bahkan sejak tahun 1990 sewaktu beliau masih sehat dan pengajian beliau diadakan setiap hari. Masya Allah, kecuali hari Jumat, para jamaah itu selalu diberi jamuan makan. Nah, maulur terus. Masya Allah, tabarakallah, saking pemurahnya beliau, makanya terbukti. Wayang ini lihat haul sidin. Jangankan daerah kita Kalsel, mulai Kaltim sana buai, mulai Kalteng sana buai, sudah ada posko rest area gratis. Siapa yang menyuruh? Abang guru kah ada, anak guru kah ada, keluarga guru kah ada. Kita orang itu sendiri yang terbuka hatinya untuk menyedekahkan, menyumbangkan, menjamu daripada tamunya abah guru sekumpul. Luar biasa, karena beliau memang adalah seseorang yang sangat pemurah. Dan ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, saat abah guru sekumpul itu pernah suatu ketika, ada seseorang habib dari daerah Jawa datang mendatangi abah guru sekumpul. Sidin disuruh berbicara karena Sidin menceritakan, ujar Sidin, ulun ini hanya imbah kawin lawan seseorang yang kaya raya. Mulai Jawa Sidin kawin, Sidin bawa ke daerah Martapura. Akan tetapi yang ngarannya orang kaya raya mungkinnya ada betah melihat keadaannya atau rumahnya atau kayak apa, sehingga si bini ini, si istri Habib ini kabur balik ke kampung halaman. Berkisahlah Habib lawan abah guru sekumpul, kayak apa nih bini ini kabur balik nya. Oh ya, abah guru sekumpul asini di kiau Sidin, suruh Sidin Habib tadi berteriak di jendela, mangiau bini Sidin, wahai Fulanah binti Fulan, wahai Fulanah binti Fulan, wahai Fulanah binti Fulan, kesini. Tiba-tiba buai keesokan harinya, si Habib ini kan belum kenal bandaran abah guru sekumpul, masih memikirkan, maaf juga aku kuriat di jendela tadi leh. Tapi ngaran abah guru menyuruh cuma di sini naik. Kemudian Sidin dibawa keesokan harinya berjalan abah guru sekumpul. Hendak ke daerah manakah? Kemudian ada di Banjarbaru di lapangan tuh turun pesawat. Di saat itu abah guru sekumpul mengatakan, tuh bini pian Bib ai ada di situ. Kita bukti akan Bib, kita masuk ke bandara. Masuk abah guru sekumpul lawan Habib ke bandara. Ternyata ibu di bandara itu turun datang bini Habib tadi. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ditanya oleh Habib, wahai istriku, apa yang menyebabkan engkau dadakan timbul-timbul datang? Ujar sang istri, wahai suamiku, malam tadi ulun bermimpi ada pian mangiau ulun 3 kali, sehingga pada waktu itu pun ulun memesan tiket untuk pulang kembali mendatangi pian. Masya Allah, luar biasanya pula abah guru sekumpul. Banyak lagi karamah-karamah yang ada pada abah guru sekumpul, luar biasanya Bu Ai. Di antaranya juga abah guru sekumpul jadi banyak. Di sana ada Sidin, di situ ada, belah awak itu hanya, tapi orangnya itu abah guru sekumpul. Tapi di waktu itu juga ada juga di situ. Luar biasa benar kalau bilang marahnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, khariqul adat, menyalahi kebiasaan. Amun kita ada mungkin gitu. Nih abah guru sekumpul banyak benar manakib daripada karomah beliau. Hendak lagi untuk tampil akan buai, tapi setengah jam lebih nih buai. Nggak apa Bu, lanjutkan ada Bu. Kuring berarti sudah toh. Jangan yang bertali lanjut. Anu sedikit barang orang minta waktu bola memadahkan pesan-pesan daripada abah guru sekumpul. Jadi ada beberapa pesan daripada abah guru sekumpul, di antaranya hormati ulama. Kayak apa hendak menghormati ulama, amun kita kalau ada ilmunya. Oleh karena itu menuntut ilmu, dengan ilmu kita menjadi terang hati kita sehingga mudah menghormati daripada ulama. Yang kedua, murah diri, murah hati, manis muka. Murah diri kayak apa? Ringan tangan. Ada orang pegawai atuju membantu. Murah hati ya, atuju memaafkan orang. Ada penyangkalan, ada penyarikan, ini ada tetangga
puas membusi hati, manis muka, senyum. Nah, tabas muka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan diopian kulit senyum sepanjangan. Tihang-tihang nih gadis senyum juga tuh aing pulang kisahnya. Nah, pada kita kulit pengajian senyum kepada saudara-saudari kita, saudari-saudari kita. Kemudian jangan bersifat tamak dan memakan harta riba. Jangan pupuk berait, jangan menyakiti orang lain. Minta rela menyakiti, jadi apa itu minta rela orang supaya disambut paut di akhirat. Kemudian jangan merasa baik dari orang lain. Aku sini harapnya jangan. Akan tetapi tanamkan di hati, orang lebih baik daripada aku tak banyak dosa. Aku tutupi Allah benarai aib. Andai Allah bukakan aibku, mungkin orang akan hakun berparak tahun aku. Tanamkan di hati, jangan merasa lebih baik dari orang. Kemudian berpeganglah kepada Allah segala hajat yang dikehendaki. Nah, apapun itu serahkan kepada Allah hajat-hajat kita. Nah, jangan memaraki, apalagi nih parak musim politik, separak lawan caleg, anak lapah tentang duitnya, jangan. Kemudian lagi banyak-banyak bersabar apabila mendapat musibah, banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian lagi baik sangka terhadap segala makhluk, siapapun makhluk itu baik disangka. Kemudian jangan bakhil, jangan pamalar, jangan kikir. Karena di pintu surga tertulis anti haramun ala kulli bakhilin. Engkau diharamkan atas orang yang pamalar. Kemudian lagi nomor 11, setiap orang yang dengki atau adu asah jangan dilayani. Nah, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang menyambati birha, yang penting seorang jangan. Orang menyakiti birha, yang penting seorang jangan. Orang kayak ini kayak itu birha, selama kita jalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, biarkan orang kayak apa aja. Kemudian lagi jangan tertipu dengan segala karomah. Di akhir zaman banyak yang berjalan di atas banyu, nah di Jawa-Jawa itu yang tertipu. Hati-hati, jujur kada orang tuh ahli soleh kada, orang soleh kada. Kemudian tuntut ilmu dan amalkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari kita amalkan. Karena ibu anak kita menuntut ilmu ini bukan harus menjadi penceramah, ini bukan harus menjadi apa, akan tetapi yang ianya dulu untuk diri pribadinya sendiri dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari membawa keberkahan, kemanfaatan, dan kemudian apa yang ulun sampaikan mudah ulun menjalankan dan juga pian beratan mudah kawa mengamalkan juga. Amin ya robbal alamin. Tahlil sedikit untuk daripada abah baru kumpul karena apa kalau nggak ini rajin ada orang yang ada makan nasi 3 hari ulun gini ada makan bersih sudah mungkin. Ini tahlil ini ada geser makanannya, tahlil ini geser hadiah, geser apa baru kumpul, jadi jangan takut